warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Refleksi yang diambil menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact atau peristiwa, kemudian feelings atau perasaan, selanjutnya findings atau pembelajaran, dan yang terakhir adalah future atau penerapan. Yang pertama mengenai fact atau peristiwa. Saya memiliki pengalaman yang sangat positif dalam mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Karena modul ini membantu saya memahami pentingnya integritas, empati, dan refleksi dalam setiap keputusan, serta memberikan alat praktis untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan sehari-hari. Pada tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan untuk menggali pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah, dengan mempertimbangkan berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Proses ini membantu saya memahami pentingnya mendengarkan perspektif yang beragam sebelum mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan adil. Dengan pendekatan ini, saya belajar bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang transparan, etis, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Tahap eksplorasi konsep adalah saat saya melakukan eksplorasi mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah, yang bertujuan untuk membentuk landasan etis dalam setiap keputusan yang saya ambil. Dengan mendalami nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan empati, saya dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hal ini penting agar kepemimpinan saya tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang bermartabat dan bermakna. Pengalaman mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada tahap mulai dari diri dan eksplorasi konsep memberikan beberapa wawasan berharga, yaitu yang pertama, kesadaran diri yang lebih mendalam. Saya menyadari pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan kebajikan sebagai landasan etis dalam kepemimpinan. Ini membantu saya membuat keputusan yang sejalan dengan integritas dan keadilan. Kedua, penghargaan terhadap perspektif beragam. Mengamati bagaimana keputusan dapat mempengaruhi berbagai pihak seperti guru, siswa, atau orang tua, memperkuat pentingnya mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda untuk menciptakan keputusan yang inklusif dan adil. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan. Proses ini menekankan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada hasil atau tujuan akademik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan sosial semua pihak yang terlibat. Keempat, proses yang transparan dan etis. Pengambilan keputusan berbasis kebijakan menuntut keterbukaan dan transparansi, sehingga prosesnya dapat dipercaya oleh seluruh komunitas sekolah. Hal baik yang sudah saya dapatkan saat mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada tahap
mulai dari diri dan eksplorasi konsep adalah penguatan integritas dalam setiap keputusan, peningkatan empati terhadap dampak keputusan bagi semua pihak, pengambilan keputusan yang lebih beretika, dan keterampilan reflektif yang lebih baik untuk memastikan kebajikan selalu menjadi pedoman utama. Dalam menjalankan hal baik tersebut, terdapat hambatannya, yaitu hambatan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran modul 3.1 adalah kesulitan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda, tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai kebajikan di tengah tekanan situasional, serta waktu yang dibutuhkan untuk refleksi mendalam sebelum pengambilan keputusan yang etis dan adil. Solusi dari hambatan tadi yang bisa diterapkan, solusinya adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi untuk memahami kepentingan semua pihak, mengembangkan disiplin diri untuk konsisten dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan, serta mengatur prioritas dan waktu secara efektif agar refleksi mendalam tetap bisa dilakukan sebelum mengambil keputusan. Bagian yang kedua mengenai feelings atau perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin adalah penuh kesadaran dan tanggung jawab, disertai tantangan untuk selalu berpikir bijaksana, namun juga merasa termotivasi untuk menjadi pemimpin yang lebih etis dan empatik. Ketiga, mengenai pembelajaran. Setelah mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya memetik beberapa pelajaran penting, diantaranya pentingnya menjaga integritas dalam setiap keputusan, memahami dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat, memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta selalu melibatkan empati dan refleksi mendalam untuk memastikan keputusan yang adil, etis, dan bijaksana. Dan bagian yang terakhir yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, langkah awal yang akan saya terapkan adalah meningkatkan kesadaran diri untuk mengenali dan mendefinisikan nilai-nilai kebajikan yang saya pegang, serta berkomitmen untuk menerapkannya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah. Sekian pemaparan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan untuk modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk rekan-rekan semua dan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.